sekilas supaya orang Yalimo ini tahu, baik teman-teman saya Nusantara yang dari pantai, supaya tahu John Tabo bukan kaleng-kalengan, sudah hidup lama di sini. Ya, jadi wah, saya pakai bahasa Lani campur-campur, jadi jangan marah. Kalau bahasa Jali saya dengar, bahasa Jali saya dengar. Saya mau cerita saja perjalanan program visi dan misi itu kami berdua. Saya mau bicara yang terhormat waktu. Jadi Pak Pendeta, terima kasih banyak. Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa. Kita tepuk tangan Bapak Yesus. 32 tahun yang lalu, tahun 1992, tahun 1990, saya tugas di Kuyawage, kepala pos pemerintahan. Setelah itu dari Nini di Kuyawage, Pak Wenas kirim saya ke Ninia tahun 91 sampai dengan 92. 92 pemilu Ninia selesai, saya ditugaskan ke Lelin. Bulan September saya pulang dari Ninia ke Wamena. Bulan Oktober, hari ini bulan Oktober, saya datang di Lelin. Tapi jalan kaki mulai dari Wosi. Dari Wosi saya jalan kaki saya dengan adik dua, ada Andreanus dengan Buenas, mereka masih hidup. Mereka dua selesai SMA. Kami jalan dari Wosi tidur di 38, terus sampai 55. Kita mau turun di Paspale, kita hujan. Kembali tidur situ ada tikungan, di situ ada onai, kandang babi kecil. Tapi ada orang tua di situ, dia sendiri, dia tinggal di situ. Saya tidur di situ malam. Nah kita mau pulang pagi, beras, apa yang kita bawa kita kasih. Terus dari situ kita jalan sampai di kilometer 99. Gunung Sahih itu. Tidur di situ. Dari situ jalan kaki lewat Landikma. Landikma itu jembatan hanya tali rotan. Tahu yang orang tua yang dulu di sini menyeberang. Tali rotan satu saja. Adik-adik yang lahir di atas tahun 90 ke atas ini belum tahu itu. Itu satu jembatan di bawah saja. Tidak bisa lewat, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih menyeberang kita lewat. Saya tiba di sini jam 4 sore. Di kilometer 32 di bawah. Dari Wamena sampai sini 132 kilo. Saya datang tinggal di Pesanggeran. Orang pertama yang saya ketemu adalah Bapak Berkudus Waliangge. Yang kedua saya pergi lihat Bapak Tombo, orang tua Tombo Waliangge. Yang ketiga saya punya saudara, masih ada, saya punya orang tua Stefanus Waliangge. Yang berikut Saul Waliangge. Saya punya anak buah, waktu itu namanya Yohanes Walianggen, dia sudah meninggal. Itu saya kemana-kemana dia ikut saya. Saya tinggal di sebelah sini, saya perbaiki kantor ini, rumput tinggi, pohon tinggi, semua saya babat, bikin pagar, bikin kebun. Puji Tuhan. 8,5 tahun saya ada di LLIM ini. Yang berikut, pendeta yang pertama yang datang adalah Bapak Yakob Isage, yang buka gereja pertama, gereja tua-tua, itulah GKI. Makanya di luar rencana tadi saya ajak adik, saya harus tinggal dulu di gereja tua karena dulu saya sembahyang di sini. Itu, jadi hamba Tuhan jangan marah. Kok ini di luar aturan, bukan saya kampanye, tidak. Tadi terima kasih ada kepala suku satu dia mau bersaksi tapi ditegur. Gereja itu kita bersaksi, bukan kita berpolitik. Supaya kita bisa bedakan pemahaman itu. Dan orang tua kasih saya tanah ada di bawah itu. Dan di depan sekarang kantor BPD itu saya pun tanah itu. Saya marah-marah Balianggan itu. Sudah kasih saja pembangunan. Terus terminal dengan pasar itu saya pun tanah itu. Sampai di pertigaan di bawah. Saya tebang sendiri. Kayu sendiri. Bikin pondok sendiri. Pondok itu sudah lama hancur dari tahun 2022 saya tanya. Pondok sudah hancur dan ada bikin pondok kecil-kecil. Jadi adik-adik yang dari LLIM ini pernah dengar tahu nama John Tabo itu ini. Sekarang ada datang kakak kamu. Artinya bahwa saya buka topi dulu supaya tahu kepala asli saya ini. Jadi bukan saya kaleng-kaleng, saya anak Yalimo juga. Ya. Saya bukan anak kaleng-kaleng.
Jangan orang Jalim salah menilai. Sebut orang tua itu masih ada semua. Ya. Apa yang saya cita-cita, cerita mengkosong, mimpi mengkosong, semua jadi kenyataan. Elelim ini. Ya. Jadi waktu itu Tuhan mengirim ibarat seperti Yohanes Pembaptis. Tahu cerita tentang Yohanes Pembaptis? Mempersiapkan jalan, meratakan jalan. Karena ada raja yang akan datang dibaptis. Itulah saya lakukan itu. Elelim jadi pertama, almarhum Erdabi jadi bupati. Itulah raja yang saya persiapkan. Supaya Bapak Ibu tahu ini hikmat Tuhan. Dan puji Tuhan, Elelim ini luar biasa. Dulu tidak ada orang, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya bilang sama orang tua, sepanus itu ada itu. Panus, nanti saya dari sini jadi anggota DPR, saya ketua DPR, nanti saya ketua DPR, saya perjuangkan di sini jadi kabupaten. Jalan Wamena Jayapura ini akan lancar. Jadi kamu bikin tempat ini harus bagus sekali. Nah, saya punya tanah jangan diganggu ya. Nanti saya akan pulang. Ya bukti ini Tuhan kasih pulang saya sekarang, saya bicara di Elelim. Jadi artinya bahwa ada orang yang baru datang, baru lihat bilang, ini orang tua saya ada ini. Ini orang paling kepala batu dan kepala keras. Waktu dia Pak Mika Palu. Dulu ini orang tua ada ini. Dulu kepala desa di Apalap sini. Terus turun di sini kepala desa pertama. Jadi orang tua ini Pak Mika ini bagus, dia ganteng, hitam, tinggi, bahasa Indonesia sempurna. Tapi ini orang tua ini, Wenas kalau datang itu dia bawa panah, dia mau panah Wenas dulu. Tapi saya begitu kedua kali Pak Wenas tanya, kok bisa kok kasih jinak orang jahat itu? Saya bilang, saya orang tua jadi kan saya harus ajar dia segala macam. Puji Tuhan dia umur panjang, pegang tangan dulu kalau diangkat. Tuhan berkati, lewa. Jadi itu cerita sekilas supaya orang Jalimo ini tahu. Baik teman-teman saya Nusantara yang dari pantai supaya tahu. John Tapa bukan kaleng-kalengan, sudah hidup lama di sini. Ya. Kalau orang lain datang bicara bilang, oh saya mau bikin program ini begini, omong kosong. Jangan percaya. Karena tidak punya bekas. Pernah bikin kebun di sini kan? Pernah datang di sini dulu dengan orang tua bertahun-tahun kan? Ya, sekarang saya mau dengar ngisi normalisi, nak ngisi, mau bicara apa sama saya? Saya datang hanya mohon doa dengan adik dalam teknis itu sudah kami tuangkan. Yang umum untuk kebijakan umum itu kami akan melandasi pembangunan Papua. Pegunungan ini pertama itu adat, yang kedua agama, yang ketiga pemerintah. Jadi 3 tungku yang kami akan pakai. Dengan 3 tungku ini kami akan melakukan cerita dulu saya dengan orang tua ini. Mereka menyaksikan sampai sekarang, mereka menyaksikan. Oh, contohnya dulu bicara itu ini jadi, ini desa-desa jadi, distrik jadi, kabupaten jadi, sekarang provinsi jadi. Ini semua perjuangan kita anak-anak. Saya keluar dari Elelim, jadi orang saya tidak lupa Elelim jadi janji saya jadi kabupaten jadi. Itu perjuangan murni. Terima kasih. Kata-kata lain yang kurang menyinggung perasaan Bapak Ibu tinggalkan di sini. Yang baik-baik saya cerita perjalanan jalan kaki itu saya bakulan cerita. Ternyata contoh dulu jalan kaki Sekarang kita bisa naik mobil Puji Tuhan. Terima kasih.